Ya, Pak selamat Dwi. pagi. Sangat banyak ya dibacakan. Sila, Pak Iksan dengar suara saya? Ya, silakan Pak, silakan. Untuk berita kemarin memang cukup lumayan banyak Pak. Oke. Pak Dwi, ya. Saya tidak banyak membahas masalah, tapi secara global saja kita memperhatikan sebetulnya masalah interest rate yang menjadi pokok pembicaraan atau fokus dari economic indicators dalam ekonomi global. Ternyata rata-rata beberapa negara juga tetap mempertahankan tingkat suku bunga itu rendah. Apabila kita melihat pertama dari Fed sendiri tetap mempertahankan dengan cukup lama tingkat suku bunga di level 0%, yaitu di 0,25%, itu semenjak tanggal 16 Desember 2008, sangat lama. Kemudian di ECB sendiri permasalahan terhadap inflasi yang tidak naik, dalam arti kata tidak ada pertumbuhan yang cukup signifikan di euro, itu juga mempertahankan tingkat suku bunga di level mendekati 0%, yaitu 0,15%. Kemarin telah terjadi perubahan pada bulan Juni, itu sekitar 0,15%. Kemudian BOJ tetap mempertahankan dimulai tahun 2008 0,1%. Kemudian yang sangat lama sekarang adalah United Kingdom, Bank of England. Di sini 0,5% dipertahankan semenjak tahun 2009. Dari rata-rata yang terlihat cukup jelas bahwa kebijakan tingkat suku bunga rendah itu sepertinya dominan untuk dilaksanakan untuk memperbaiki struktur ekonomi di dalam setiap negara. Jadi stimulasi masih tetap dilaksanakan oleh setiap negara, dimulai dari Amerika Serikat, kemudian Inggris, kemudian zona Eropa, dan juga Jepang. Kemudian ada beberapa negara yang mempunyai tingkat interest rate yang tinggi, di antara adalah China 6%, kemudian India 8%, kemudian Rusia 7,5%. Khusus mengenai Rusia, pemulihan ekonomi atau covering ekonomi yang terjadi di Rusia semenjak terjadinya krisis politik atau krisis kenegaraan di sana tetap mempertahankan di 7,5%, di samping pada saat bond mengalami kenaikan. Begitu juga India, kemudian di China. China sendiri kemarin telah keluar sebetulnya tingkat pertumbuhan yang cukup baik, sekitar 7,5%, dari sebelumnya di bawah itu. Namun direspon cukup hati-hati oleh para pelaku pasar, terlihat juga dari beberapa market yang terjadi, baik itu di Shanghai Composite Index, kenaikan tidak terlalu besar juga. Nah, apa yang kita lihat di sini sekedar mengingatkan bahwa tingkat suku bunga sangat penting dilihat menjadi acuan utama terhadap pergerakan pers maupun pergerakan harga di dalam stok maupun di currency pairs. Kemudian yang barusan atau kemarin telah diumumkan adalah Bank of Canada sendiri tetap mempertahankan di angka 1% terhadap kebijakan tingkat suku bunga, juga berusaha untuk memulihkan atau mempertahankan perekonomian yang cukup kuat di tengah-tengah krisis atau di tengah-tengah pertanyaan dari beberapa investor, apakah cukup kuat ekonomi yang terjadi sekarang. Ternyata cukup hati-hati juga Bank of Canada dalam menerapkan tingkat suku bunga. Ini indikasi masalah krisis di Kanada. Tadi saya mengemukakan bahwa Kanada kemarin menetapkan tingkat suku bunga tetap di angka rendah ya, 0,1%. Kemudian juga apabila kita melihat
masalah inflasi yang terjadi di Kanada juga cukup bagus sebetulnya. Dari inflation rate untuk tahunan sendiri masih tetap 0,2,3%, di atas rata-rata seluruh target dari ekonomi Eropa maupun Amerika Serikat. Kemudian cukup bagus juga dari inflation rate month to month, berkisar di antara 0,5 hingga 0,2, yaitu 0,48. Kemarin sudah keluar juga 0,48% dari previous 0,32%. Kemudian dari CPI, dari juga cukup bagus, di atas 125,80. Bulan lalu juga terlihat ke 125,20, jadi masih berada di atas. Ore-nya juga berada di atas 1,73 dibandingkan 1,4. Sama price juga bagus. Producer price turun, sehingga ternyata di dolar Kanada, pelemahan dari dolar Kanada sendiri, pelemahan dari Kanada dipengaruhi oleh export price yang harganya turun. Ya, export price turun, pendapatan dari balancing Kanada juga negatif. $113.80 dari 114.00 hingga 116.40, di bawah dari bulan lalu ya. Oke, nampaknya dolar Kanada stabilitas ekonomi atau stabilitas inflasi atau harga sendiri cukup bagus dibandingkan dengan indikator ekonomi yang lain. Kemudian Fed tadi malam juga Janet Yellen mengemukakan bahwa optimis terhadap perkembangan ekonomi, dan juga dibuktikan bahwa Fed tetap fokus terhadap kedua variabel, yaitu employment rate yang di bawah kemarin, unemployment rate yaitu 0,1%. Kemudian juga inflasi yang terbaca juga cukup bagus, inflation year to year terbaca 2,1% dari 2%, kemudian target 2% tetap bisa dipertahankan secara year to year. Baik inflation month to month juga cukup bagus dari 0,26 menjadi 0,35. Jadi peningkatan inflasi juga masih dalam keadaan bagus. Ini membuktikan bahwa perkembangan ekonomi atau pertumbuhan yang terjadi untuk sementara waktu dari sisi inflasi di Amerika Serikat juga cukup bagus. Terlihat ya, chartnya juga meningkat. Nah, ini juga PPI kemarin telah keluar di atas forecast semua. Month to month terlihat 0,2%, ternyata yang keluar 0,4%. Apabila kita melihat dari Januari hingga bulan Agustus untuk PPI yang menjadikan dasar terhadap inflasi awal, yaitu dari sisi produsen, akhir-akhir ini meskipun pada bulan Juni terjadi penurunan, pada bulan Juli terjadi optimis yang cukup bagus juga, mengarah ke inflasi awal dari bulan Mei, yaitu ke kisaran 0,6%. Dan ini juga dibantu oleh perkiraan dari inflasi produksi year to year yang terlihat 1,8%, kemarin keluar juga 1,9%, cukup positif, meskipun berada di bawah tingkat bulan Juni kemarin, yaitu di bawah 2%. Namun begitu, tren yang terjadi masih cukup bagus untuk di PPI US. Kemudian masalah oil juga menarik untuk dilihat. Tadi malam telah keluar sebetulnya dari forecast minus 2.500 kilo, ternyata keluar sangat buruk, yaitu minus 7.500 kilo, sehingga membawa pengaruh yang cukup signifikan terhadap perubahan harga oil. Penurunan yang tajam pada tadi malam itu mengingatkan kembali pada penurunan pada bulan Mei 2014 kemarin,
yang sempat menyentuh ke angka minus 7.500 ribu juga. Di bawah, sangat jauh di bawah forecast. Kemudian juga pada bulan Januari 2014 juga mencerminkan peningkatan yang cukup tajam di harga oil, namun inventory yang terjadi adalah penurunan mendekati 7.500, minus 7.500 kilo. Pada bulan Januari tersentuh 2 kali sebetulnya laporan, pada minggu pertama dan minggu ketiga. Terlihat juga penurunan inventory ini mempengaruhi terhadap pergerakan harga oil. Saya mencatat, pada bulan Januari terjadi kenaikan yang cukup signifikan pada saat penurunan inventory ke minus 7.500 kilo dari 92.35 langsung naik ke 94.89, sehingga diteruskan pada bulan Januari, pada akhir Januari mengarah ke angka ke 98. Begitu juga pada bulan Mei kemarin, terlihat dari 102.57 naik ke 104.46 juga. Terpengaruh juga dari inventory yang mendekati 7.500 kilo. Hingga saat ini juga terlihat untuk oil juga tadi malam tercatat pada saat survei ke minus 2.500 kilo, ternyata keluar ke minus 7.525 atau 7.500 kilo, mengakibatkan kenaikan yang cukup signifikan dari $99 per barrel menjadi 101.36 dolar per barrel. Sehingga indikasi oil juga, di samping masalah inventory ini juga masalah krisis di Timur Tengah atau krisis di beberapa produsen oil juga membawa pengaruh terhadap peningkatan oil untuk sementara waktu saat ini. Kemudian kita melihat yang lainnya, yaitu di UK pound. Kemarin telah keluar juga seperti yang telah diutarakan oleh Pak Iksan, data-data yang ternyata kemarin mengindikasikan dari keseluruhan data yang cukup bagus di UK, ternyata ada data pendapatan average weekly earning yang negatif, yaitu 0,3%. Yang mempengaruhi pasar tadi malam juga kenaikannya tidak cukup signifikan, malah berada di teritori negatif ke wilayah 1.7169. Kemudian weekly earning juga negatif dari 0,8% menjadi 0,7%. Nah, ini juga yang mempertahankan atau menghambat laju kenaikan dari UK pound. Oke, mungkin ada pertanyaan sementara ini, Pak. Silakan dilanjut saja, Pak. Oke, langsung ke technical, kita melihat. Sudah terlihat, Pak Iksan? Pak Iksan? Pak, sudah. Sudah, untuk grafiknya sudah, Pak Adi, sudah muncul. Silakan, Pak. Oke. Saya melihat untuk chart untuk dolar indeks sendiri, kecenderungan masih dalam keadaan up untuk medium term, sementara candlestick berada di atas angka terendah kemarin. Kemudian saat ini meskipun dalam keadaan bearish, tapi masih terus bergerak. Di sini saya besarkan di sini juga masih mengindikasikan kenaikan di dolar indeks setelah Janet Yellen juga mengumumkan tingkat optimistik terhadap perekonomian Amerika Serikat di depan Senat tadi malam. Kemudian juga secara teknikal, candle juga masih berada di atas moving average, derajat moving average berada di bawah 45%. Kemudian juga secara support atau trendline, studi trendline juga masih berada di atas support sendiri. Kemudian indikasi untuk target lanjutan sementara waktu untuk daily
itu ke 80,67. Kita kecilkan time frame untuk melihat seberapa jauh penguatan untuk dolar indeks sendiri. Tren besar dalam keadaan naik, kemudian dengan chart daily sendiri terlihat terhadap dolar indeks sendiri masih dalam batasan koreksi untuk tren. Nampaknya untuk short term transaksi kita dapat memanfaatkan pergerakan dolar indeks ini untuk acuan terhadap beberapa pairs yang berlawanan dengannya. Kemudian saat ini persis berada di proyeksi angka di 80,47 yang merupakan proyeksi dari resisten yang telah terbentuk. Saya tarik berdasarkan angka swing terakhir di sini, sehingga harga hari ini terlihat juga berusaha untuk merespon dari proyeksi resisten yang menjadikan support saat ini. Koreksi maksimal diperkirakan terjadi di angka 80,45 yang merupakan 38,2 yang merupakan band terakhir dari nilai tengah dari Fibonacci 80,45 sebelum beranjak kembali ke angka 80,50-an. Kemudian euro dolar. Nah, nampak euro dolar sangat jelas terlihat merespon resisten yang cukup kuat. Di sini beberapa resisten. Studi trendline juga cukup ampuh untuk transaksi di euro dolar secara daily. Beberapa saat yang lalu juga kita telah buat sebetulnya dari resisten berada di bawah juga harga hari ini. Kemudian dimulai dari trendline dari 8 Mei hingga 23 Juni hingga ke 15 Juli saat ini, tren terlihat masih dalam keadaan turun. Kemudian respon yang cukup bagus terhadap support, yaitu diindikasikan dengan bearish candle, ditutup di bawah support, kemudian saat ini juga masih berada seperti itu. Perkiraan untuk sementara waktu euro dolar terlihat juga masih dalam keadaan bearish. Kemudian time frame yang lebih kecil untuk mengindikasikan untuk tren lanjutan. Pemanfaatan koreksi ini dapat dimanfaatkan untuk transaksi sementara waktu. Ya, sementara waktu kita bisa mengambil posisi sell limit di 1.35419 untuk euro dolar. Nah, ini dia untuk pound sterling. Fundamental yang cukup bagus di pound sterling. Tadi malam diragukan dengan pendapatan atau average earning untuk weekly. Pertumbuhan pendapatan untuk per jam dalam mingguan juga terlihat saat ini. Tadi malam sempat menyentuh angka terendah di 1.7113. Apabila kita melihat tren yang terjadi di pound sterling saat ini, 2 hari nampaknya masih dalam kebingungan, belum mengindikasikan tren yang cukup jelas sebetulnya untuk 2 hari. Namun apabila kita melihat daily, untuk jangka panjang masih dalam keadaan naik. Untuk keadaan short term, kita dapat memanfaatkan untuk transaksi choppy, dikarenakan transaksi range atau transaksi sideways terlihat cukup jelas di poros 1 jam. Kemudian Australia dollar. Kemarin memang betul bahwa China mengumumkan bahwa tingkat pertumbuhan cukup bagus di angka 7,5%, namun direspon ragu oleh para pelaku pasar di Australia dollar terhadap US dollar, sehingga tidak mengangkat pergerakan Australia dollar terhadap US dollar untuk kemarin. Bahkan saat ini Australia dollar terhadap US dollar lebih banyak merespon dari tingkat support yang terbaca di angka 0.93201. Bahkan transaksi yang terlihat di sini dirasa sedikit hand and shoulder, tapi dalam keadaan datar. Kemudian juga di sini ada head-nya, kemudian right shoulder, left shoulder. Kemudian juga indikasi breakout terlihat juga cukup jelas. Kita tinggal menunggu untuk posisi sell stop di angka 0.93275. Kemudian juga resisten yang cukup kuat di sini 0.93179 yang merupakan proyeksi dari resisten dari bulan April, Mei hingga bulan Juni kemarin, hingga bulan Juli juga. Ini bulan Juli telah 2 kali tersentuh, dan ini indikasi bahwa resistennya cukup kuat untuk direspon, sehingga kita juga bisa mengambil posisi sell stop dengan batasan stop loss juga yang cukup dekat di angka kisaran
0,93400-an. Kemudian dolar yen masih tetap sama dalam range, ya indikasi choppy trade juga dapat dimanfaatkan untuk kedepannya hingga saat ini juga. Target untuk posisi short terlihat di 101.16. Untuk dolar Swiss, respon juga cukup bagus untuk resisten. Resisten saat ini merupakan proyeksi dari resisten sebelumnya yang ada di sini. Saya tarik, kemudian diproyeksikan dengan swing terakhir yang dominan, yaitu di 0.90365. Hingga saat ini harga menempel pada resisten persis. Jadi kita masih menunggu sebetulnya body yang terjadi untuk daily candle. Apabila terjadi bullish candle untuk penutupan nanti malam, indikasi terjadi dolar Swiss meningkat ke angka 0.90100. Kemudian apabila dia bearish, kembali lagi memasuki band untuk keadaan turun di 0.89256. Untuk minyak, saya ulangi lagi untuk keadaan minyak. Untuk keadaan minyak, nah ini dia. Indikasi kenaikan terlihat jelas kemarin bullish candle yang cukup ampuh untuk mementahkan support kemarin, sehingga harga minyak hari ini bertengger di angka 101.41, memasuki band dari support yang terjadi kemarin. Ya, ini juga dapat dimanfaatkan sebetulnya untuk pergerakan jangka pendek. Kemudian di emas, ya, emas untuk medium dan short term indikasi juga terlihat di sini. Indikasi dalam keadaan naik. Ya, dalam keadaan naik, channel yang terjadi target 1305.18 untuk menjadi tujuan untuk kenaikan sementara waktu. Kemudian support di angka 1296.79, pola kehati-hatian apabila Anda telah memulai posisi buy. Saya kira cukup sekian Pak Iksan morning briefing ini. Oke, sekilas saja Pak, bisa ditambahkan sedikit untuk indeks saham Hang Seng ini Pak. Hang Seng. Ya. Karena kita lihat kemarin data dari China juga cukup lumayan ya. Nah, bagus. Ada sedikit pengaruh ya, betul. Namun untuk saat ini tadi pembukaan juga sangat berfluktuatif pada 15 menit pertama terjadi open gap, ya. Sekedar mengingatkan open gap yang terjadi juga cukup bagus 54 poin. Kemudian terjadi juga fluktuasi dari angka low 1 jam pertama ke angka 15 menit terakhir 84 poin. Kemudian saat ini Hang Seng mengarah dalam keadaan penguatan. Penguatan terbaca di sini sangat jelas, resisten yang terbaca yang kemarin tersentuh ke 23.579. Selanjutnya indikasi untuk penguatan ke 23.616. Long term terjadi di Hang Seng masih dalam keadaan uptrend. Terlihat juga ada dua resisten di sini. Indikasi ini menyatakan bahwa resisten dalam keadaan kuat. Untuk selanjutnya kita menguji dari sisi candle. Apabila dia bullish akan meneruskan kembali penguatan secara jangka panjang di angka 23.911. Demikian Pak Iksan. Oke, Pak Dwi, terima kasih banyak untuk sesi morning briefing pagi ini, baik setelah pembahasan mengenai data fundamental dan teknikal. Ya, untuk rekan-rekan apabila tadi ada yang masih kurang dipahami mengenai data fundamental, dari materinya nanti akan dikirim langsung ke tim riset dan masing-masing cabang, dan bisa bertanya langsung ke tim riset yang in charge. Oke, saya akhiri untuk morning briefing pagi ini. Semua materi morning briefing kali ini hanya bersifat informasi saja dan tidak ditujukan sebagai sarana untuk membuat keputusan dalam trading. Kami berusaha untuk menyajikan informasi yang terbaik. Sekian untuk morning briefing kali ini. Terima kasih atas perhatian
rekan-rekan semuanya, selamat pagi dan selamat beraktivitas.